Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Kalau kita mau jujur, setiap orang itu pasti memiliki standarisasi kebahagiaannya masing-masing. Artinya apa? Ketika saya sebagai seorang petani, misalnya, saya akan bahagia ketika melihat hasil panen di sawah itu sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan melimpah. Sebagai seorang pedagang, tentu akan merasakan bahagia kalau dagangannya itu laris manis misalnya. Kembali ke benang merahnya bahwa setiap orang pasti memiliki standarisasi kebahagiaannya masing-masing. Nah, ini kalau menurut Kiai Biasakur, kebahagiaan itu sebenarnya seperti apa kalau dipandang dari sudut pandang tasawuf begitu. Monggo langsung kita simak bersama-sama paparan dari beliau, kebahagiaan dari sudut pandang tasawuf. Kebahagiaan ketika dirumuskan oleh para filsuf hasilnya berbeda. Kebahagiaan ketika dirumuskan oleh orang-orang rasionalis mungkin berbeda. Kebahagiaan oleh neuroscience mungkin berbeda. Kebahagiaan dari sisi psikologi juga akan berbeda. Saya ingin mencoba bagaimana tasawuf melihat kebahagiaan. Pertama kali adalah kebahagiaan perlu dirawat, karena kebahagiaan juga akan berakhir. Seperti juga penderitaan akan berakhir dan kehidupan kita juga pasti akan berakhir. Persoalannya adalah perawatan terhadap kebahagiaan dari berbagai sampah-sampah yang masuk dalam pikiran kita. Yang mengganggu kebahagiaan adalah kesedihan, kemarahan, hasud, dendam, kebencian, dan sebagainya. Itu kita coba membentengi diri kita, jangan sampai mengganggu kebahagiaan itu. Jadi gimana artinya? Dengan hati yang besar, siap selalu memaafkan kesalahan siapapun. Sebab kalau tidak itu bisa mengganggu. Di tengah kita bahagia, kita kesal, hilang semua itu bahagianya. Atau dendam, atau hasud dan sebagainya. Itu merawat kebahagiaan dari gangguan-gangguan yang datang kemudian. Kemudian kepasrahan diri kita kepada Tuhan. Siap menerima apapun yang menjadi ketentuan Tuhan. Dan semuanya selalu kita syukuri. Seperti yang kita bacakan di setiap sholat subuh, ada doa kunut itu yang bunyinya tanda kutip seperti ini, walakal hamdu ala ma qadait, kami selalu memujimu apapun yang menjadi keputusanmu. Aku selalu memujimu apapun keputusanmu. Itu adalah kepasrahan total kepada Allah. Jadi tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah berkeluh kesah, yang ada kita selalu memuja Allah. Ketika kita bercerita tentang kesusahan yang kita hadapi kepada siapapun, kepada teman, kepada sahabat, kepada orang tua, ketika menceritakan kesusahan, itu sama dengan komplain kepada Tuhan. Ini artinya komplain kepada Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Kenapa aku harus menghadapi kesulitan seperti ini? Kenapa orang menipu diriku dan sebagainya? Bahwa akhirnya ketidakmengertian kita itu kita batasi saja dua opsi, suudzon atau husnudzon, praduga baik atau praduga buruk kepada Tuhan. Selagi kita mempunyai praduga baik kepada Tuhan, maka kita mencoba untuk melakukan interpretasi secara positif. Barangkali ada hikmahnya, mungkin ini yang terbaik.
Satu contoh dalam Al-Quran, Nabi Khidir membunuh anak kecil yang diduga nanti bakal menjadi penjahat dan akan menyakiti orang tuanya, sedangkan orang tuanya anak soleh. Secara hukum, bisakah seseorang dihukum karena diduga akan melakukan kejahatan? Ini hukum tidak memperkenankan orang dihukum karena dugaan. Ya, tindak kriminal itu baru dihukum ketika sudah dilaksanakan, tapi baru niat dan tujuan tidak bisa. Nah, andaikan orang yang ditinggal mati oleh anaknya, seperti mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada Bapak Ridwan Kamil, anaknya meninggal dunia di Swiss sedang berenang di sungai, ya, yang masih dingin itu. Kalau ditafsirkan secara positif, barangkali anak ini dicabut oleh Tuhan untuk kebahagiaanku. Mungkin seperti Nabi Khidir nantinya akan durhaka kepada orang tuanya. Tentu kita tidak akan bersedih hati. Ketika kita calon suami kita ternyata berselingkuh. Baru saja ada orang datang ke tempat saya menangis, calon suaminya berselingkuh dengan orang lain. Dia hampir mau bunuh diri. Saya bilang, ngapain dia bunuh diri? Iya, kamu nggak usah sedih, malah justru harus berterima kasih kepada Tuhanmu. Engkau diselamatkan oleh Tuhanmu. Sebelum kau kawin, keburukannya dibongkar oleh Tuhanmu. Kenapa engkau tidak berterima kasih? Bayangkan andaikan terjadi engkau sudah menikah dan lalu selingkuh, apa yang terjadi? Untung sekarang dibuka lebih dulu. Jadi kita mencoba menafsirkan secara positif tentang apapun yang terjadi pada diri kita. Sehingga setelah itu, apakah rezeki, apakah musibah, tidak ada masalah keduanya. Semuanya welcome. Datang silakan, pergi silakan. Jadi orang yang berpasrah diri kepada Tuhan itu tidak lebih selalu memuji Tuhan dalam kondisi apapun, keputusannya apapun. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bahagia yang tak terhingga. Makanya kekasih Tuhan adalah dihilangkan oleh Allah rasa takut dan sedihnya. Inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Kemudian yang berikutnya adalah ketulusan hati, keikhlasan. Sekalipun saya mengatakan bahwa ketika kita berbagi kebahagiaan, bisa menyenangkan orang lain, membantu orang lain, saya mendapat kebahagiaan, bisa menolong orang lain, dan kebahagiaan saya semakin membesar ketika kita berbagi dengan orang lain. Betul. Tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain tidak tulus untuk Tuhan, masih ada harapan penghargaan, pengakuan, penghormatan. Ya kan, dengan bawa wartawan, difoto, diekspos di koran dan sebagainya. Walhasil ketika kita berbuat baik, ada harapan penghargaan dan sebagainya, bukan lillahi ta'ala. Percayalah, kita akan merasa kecewa dengan kebaikan-kebaikan itu. Seperti Nabi isyaratkan, ittaqi syarra man ahsanta ilaih, waspadailah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Anda kalau punya anak ngelawan sama Anda, durhaka, sakit hati enggak? Sebabnya apa sakit hati? Kalau yang durhaka anaknya orang lain, Anda sakit hati enggak? Kenapa Anda sakit hati? Karena kalau yang durhaka anak Anda sendiri, karena Anda merasa berbuat baik. Jangan-jangan di balik kebaikan kita, di situ tersimpan kekecewaan kita dan kesedihan kita ketika kebaikan tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlunya ketulusan dan keikhlasan supaya kita di penghujungnya jangan kecewa. Di balik kebaikan kita ada kekecewaan ketika ternyata orang yang kita baiki tidak menghargainya. Dari kita, ya kan begitu, seperti itu. Nah, saya gimana? Saya juga sering digoda oleh setan seperti itu. Masih digoda, dan saya rekam dalam pikiran saya. Ketika ada orang susah,
waktu itu butuh uang tidak banyak, hanya sekedar 2 juta lah untuk beli obat gitu. Uang sudah dipegang, tinggal dikasihkan saja. Ada bisikan di hati saya tanpa suara dan tanpa huruf, tapi isinya adalah menyerahkannya nanti, nunggu kalau sudah banyak tamu. Maksudnya apa? Menjanjikan nanti nunggu banyak tamu, supaya banyak yang melihat, supaya ada pengakuan atas kedermawanan saya. Saya bilang, wahai setan, aku lebih cerdas dari kamu. Ya, ini aku menyerahkan rizki dari Allah dan kuberikan kepada hamba Allah. Aku hanya tukang pos saja kok. Silakan orang memuji, silakan mencaci maki, silakan, tidak ada urusan. Bagi saya pujian dan cacian adalah sama. Terima kasih. Luar biasa nih. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh beliau, yaitu ya Syakur, kebahagiaan. Yaitulah kebahagiaan yang memang perlu dirawat, perlu dibangun dari dalam diri kita sendiri, tidak tergantung dengan banyak hal yang di luar diri kita. Bahkan ketika kita berbuat baik sama orang, kalau memang itu bukan untuk Allah, siap-siap saja di belakang kita akan sakit hati oleh kebaikan yang kita lakukan di masa yang lalu. Begitu guys, bisa dipahami. Matur suwun sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih untuk diri saya sendiri khususnya, dan umumnya untuk sahabat Teras Cinta semua. Kita ketemu lagi di konten-konten Teras Cinta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.